Nah, jadi seperti yang memang pernikahan itu kan bukan sekedar apa kemerihan resepsi pernikahan itu saja ya Kak, tapi memang dalam pernikahan itu banyak apa perbedaan yang harus apa disatukan, yang harus dimaklumin. Sering dengar stigma-stigma atau pandangan yang ada di masyarakat desa itu masih menggunakan stigma kalau misalnya menikah itu lebih cepat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tresno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedes. Podcastnya Palpres Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan pada episode kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan pernikahan dini. Mengapa? Karena pada pernikahan dini itulah yang akan berpeluang terjadinya stunting yang menjadi apa namanya? Latar belakang dari program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu berstatus mahasiswa, namun prestasinya sudah melalang buana. Dan untuk kesempatan kali ini langsung saja kita sambut Mas Akbar Amanta. Beliau adalah Duta Generasi Berencana Sumatera Selatan tahun 2024. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Aku panggil kakak ya lah ya. Iya. Kak. Jadi Kak Akbar Amanta ini masih semester 4 di UIN Raden Patah Palembang. Iya. Nah ini kan kita sebagai Duta Generasi Berencana tahun 2024. Nah, kalau boleh tahu apa sih tugas dari Duta Genre itu sendiri, Kak? Oke, kalau kita membahas soal tugas ya Kak, dari Duta Genre sendiri itu pasti sangat banyak. Tugas atau tujuan utama dari Duta Genre ini adalah membuat dampak ke lingkungan sekitar kita. Bagaimana caranya lingkungan sekitar itu tahu atau teredukasi mengenai informasi bagaimana cara kita memiliki perencanaan dalam kehidupan. Nah, dari perencanaan kehidupan tersebut masih banyak lagi subbab-subbab yang harus kita bahas. Nah, jadi untuk secara umum, kalau dari Duta Genre sendiri itu, khususnya provinsi, kami bakal mengedukasi dan mengimplementasikan informasi-informasi terkait gizi dan juga bagaimana cara kita mempersiapkan kehidupan itu ke setiap kabupaten, khususnya 17 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan gitu Kak. Oke, artinya perencanaan kehidupan itu ya? Iya benar, perencanaan kehidupan. Salah satunya berencana persiapan untuk melangsungkan pernikahan. Iya benar. Nah mungkin apa yang menjadi titik fokus dari persiapan-persiapan itu sendiri ya? Oke, kalau misalnya kita bakal mempersiapkan pernikahan khususnya itu pastinya banyak banget yang harus kita persiapkan. Khususnya kalau dari Duta Genre sendiri itu namanya ada 10 dimensi kesiapan berkeluarga gitu Kak. Itu mulai dari kesiapan mental, kesiapan umur, kesiapan emosional, kesiapan ekonomi, dan masih banyak lagi. Nah, itulah tugas dari Duta Genre sendiri, teman-teman semuanya, untuk mengedukasi atau menyebarkan informasi bagaimana cara kita menyiapkan 10 dimensi kehidupan itu agar kita bisa menikah dengan sebaik-baiknya gitu Kak. Menikah dengan mental yang sudah mapan. Iya, bener banget. Nah, jadi seperti yang memang pernikahan itu kan bukan sekedar apa kemerihan resepsi pernikahan itu saja ya Kak, tapi memang dalam pernikahan itu banyak apa perbedaan yang harus apa disatukan, yang harus dimaklumin, dan apa satu keluarga apa dua keluarga menjadi satu seperti itu kan, yang memang itu dibutuhkan mental yang benar, yang apa umur, emosional, dan ekonomi yang mapan. Nah, mungkin untuk kondisi saat ini terutama di Sumatera Selatan, bagaimana kondisi terutama usia produktif nih Kak. Misalnya kan kalau usia produktif itu kan yang kebelet pengen nikah gitu kan, biasanya kan berusia 18 sampai 25 tahun ini. Kalau ini apa pendapat saya saja nih apa pemirsa, bukan riset, bukan segala macam. Tapi kan pada saat usia produktif itu kan orang tuh pengen sekali untuk nikah tanpa mengetahui risiko-risiko yang ada, yang seperti yang Kak Akbar sampaikan. Nah, ini untuk di Sumatera Selatan atau di Palembang sendiri, bagaimana tuh kondisi yang apa pernikahan di usia yang apa
yang seperti saya sebutkan tadi ya. Oke. Kalau dari riset sendiri, dari kami BKKBN khususnya gitu Kak, kami masih mendapati nilai-nilai pernikahan dini yang di bawah usia yang seharusnya itu masih banyak terjadi, khususnya di kabupaten desa gitu Kak. Nah, gitu. ya itu masih banyak terjadi, dan itulah kenapa kami terus berupaya mengedukasi dan menyebarkan informasi agar tidak terjadinya pernikahan-pernikahan dini selanjutnya. Karena di BKKBN sendiri itu teman-teman semuanya, kita itu mempunyai rentan umur yang menurut kami itu sudah cocok dan itu sudah melalui riset. Untuk perempuan itu pada usia 21 tahun dan untuk pria itu 25 tahun. Nah, kenapa bisa kami bilang seperti itu? Karena menurut riset juga setelah kami ketahui, jadi ketika perempuan berada di usia 21 tahun dan ketika pria berada di usia 25 tahun, itu mulai dari kematangan emosional, kematangan finansial, dan kematangan cara pola pikir itu sudah bisa stabil dan bisa dianggap atau bisa dikatakan sudah siap menikah gitu Kak. Karena BKKBN sendiri sudah menentukan umur yang tepat untuk menikah itu adalah 21 tahun dan 25 tahun gitu. Tapi kondisi yang seperti yang Kak Akbar sampaikan tadi, di bawah itu pernikahan dini masih banyak. Masih marak sekali, masih marak sekali khususnya di daerah kita, Sumatera Selatan atau Palembang. Nah, itu masih banyak sekali terjadi dan itu sebenarnya suatu hal yang sangat menyedihkan ya Kak. Nah, dan itu juga kami terus berupaya, terus berusaha untuk menekan angka dari pernikahan itu sendiri dengan terus menyebarkan informasi atau yang sering kami sebut itu dengan vitamin-vitamin genre gitu Kak. Nah, itu yang menjadi faktor utamanya apa itu Kak? Nah, itu mungkin banyak faktornya. Salah satunya mungkin dari kebudayaan. Karena budaya-budaya dari perdesaan itu mungkin banyak stigma-stigma atau persepsi dari orang-orang desa itu, daripada nggak lanjut sekolah atau kekurangan biaya, itu lebih baik kita menikah saja gitu. Dan juga persepsi orang desa itu daripada kita lama-lama gitu kan, kalau istilah sering dengar, stigma-stigma atau pandangan yang ada di masyarakat desa itu masih menggunakan stigma kalau misalnya menikah itu lebih cepat lebih baik. Nah, dan itu sangat bertolak belakang dengan materi genre sendiri itu Kak, karena suatu perencanaan kehidupan itu kita harus rencanakan dengan matang. Nah, jadi pada usia 21 tahun dan 25 tahun itu kami sudah melihat dari riset-riset juga bagaimana cara dia mulai dari selesai perkuliahan itu di usia berapa, dan rentan dia mencari kerja itu berapa, dan kesiapan mental dan emosionalnya sudah stabil yang pastinya di usia tersebut gitu Kak. Oke, menarik sekali nih pemirsa. Jadi memang pernikahan itu ya butuh persiapan kan, makanya ada pranikah itu. Ketika terjadi pernikahan dini yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau budaya, nah itu efek negatifnya juga sangat luas, sangat tinggi ya. Ya salah satunya menghasilkan anak-anak stunting seperti itu kan. Nah, mungkin peran dari Duta Genre Sumsel sendiri seperti apa tuh untuk melihat fenomena ini ya? Nah, iya, itu seperti yang saya katakan tadi sih Kak, karena Duta Genre sendiri adalah sebagai pionir atau edukator dari Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Bagaimana cara kami membuat program-program atau demo-demo seperti kayak penolakan pernikahan dini, dan kami selalu memberikan informasi kepada teman-teman yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di daerah-daerah terpencil gitu, bagaimana cara kita menghindari dari pernikahan dini tersebut. Jadi mulai dari menghindari lingkungan yang beresiko atau perilaku beresiko, karena lingkungan itu sangat berpengaruh dengan diri kita, dan juga bagaimana cara kita mengalihkan agar kita tidak fokus kepada pernikahan tersebut, melainkan kita harus berfokus kepada prestasi atau pendidikan kita terlebih dahulu gitu Kak. Oke, mantap. Jadi lebih fokus ke mengupgrade diri. Iya, benar banget. Dibandingkan selalu terfokus untuk menikah sementara kesiapan kita sendiri, mental kita sendiri juga belum tentu sudah siap seperti itu kan. Artinya dengan kata lain, Duta Genre Sumsel ini
terjun langsung ke masyarakat, mengedukasi. Nah, itu biasanya di mana ini Kak untuk di Sumatera Selatan sendiri? Nah, itu kami seperti yang aku katakan tadi Kak, kalau kami itu di 17 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan itu kami datangi dan kami memberikan edukasi. Itu ada birokrasinya semua dari kantor provinsi, itu ada terus berkoordinasi sama pihak kabupaten, terus pihak kabupaten menyiapkan tempat dan mengumpulkan audiens kira-kira beberapa orang yang harus diedukasi. Dan juga setelah itu yang kami harapkan setelah kami mengedukasi tersebut, orang-orang yang kami edukasi itu bisa menyebarkan informasi kepada lingkungan sekitarnya gitu. Di mana tuh kalau di Sumatera Selatan? Kami kemarin, kalau aku sendiri sudah ke Lahat, sudah ke Pagar Alam, sudah ke Oku Selatan, terus kemarin sudah sempat ke Muara Enim, sudah juga ke Sekayu, Muba, dan sebagainya. Nah, itu kami setiap tahun dan memang program kerja kami selama 1 tahun menjabat itu mengelilingi 17 kabupaten agar tersebarnya secara merata gitu Kak, informasi dari Duta Genre sendiri. Dan respon dari masyarakat sendiri Kak terkait dengan pernikahan ini? Kalau respon dari masyarakat yang pastinya sangat welcome ya Kak, sangat menerima, dan juga mereka malah meminta kayak adakan lagi gitu untuk materi-materi yang lebih dalam lagi agar mereka lebih mengerti bagaimana cara kita mempersiapkan pernikahan dini khususnya gitu. Oke. Baik Mirsa, mungkin kalau data yang dimiliki oleh Duta Genre Sumsel sendiri, daerah mana nih yang paling banyak masyarakatnya melakukan pernikahan dini nih Kak? Oke, kalau dari data BKKBN sendiri gitu Kak, kalau mulai dari Sumatera Selatan, itu Sumatera Selatan termasuk provinsi yang tertinggi dari Indonesia, itu adalah 50%. Dan juga khususnya dari 50% itu, kabupaten atau kota yang paling tertinggi menyumbangkan kasus dari pernikahan dini itu adalah Palembang, itu sebanyak 40%. Nah, 40% itu sekitar 22.652 kasus gitu Kak. Itu merupakan kasus yang sangat banyak dan merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan gitu kan. 50% untuk skala Indonesia? Iya, benar banget, hampir setengahnya. Setengah yang melakukan pernikahan dini itu ada di Sumatera Selatan? Iya, benar banget. Oke. Tapi tadi sudah kan yang dijelaskan kalau faktornya itu karena lingkungan tadi ya, karena lingkungan dan budaya yang ada di sekitar. Dan yang disebutin bahwa gadis tua. Iya, stigma atau pandangan sosial, pandangan sosial yang salah atau yang keliru. Dan sebenarnya itulah salah satu tugas dari Duta Genre sendiri adalah meluruskan stigma-stigma yang keliru gitu. Oke, baik. Ya memang ya sebenarnya sudah dari dulu kita harus mengatakan bahwa tidak untuk melakukan pernikahan dini. Karena apa? Karena dari sisi yang seperti yang disampaikan oleh Kak Akbar tadi, dari sisi mental, dari sisi umur, emosional, dan ekonomi itu belum mapan untuk melaksanakan pernikahan dini. Tapi mungkin ada satu hal juga nih yang perlu diperhatikan, agama nih Kak. Ya kan, jadi kalau agamanya juga kuat ya mungkin bisa saling mendukung nih Kak. Ya, benar banget. Antara suami dan istri. Nah, mungkin terakhir ini Kak Akbar, pesan dari Duta Genre Sumsel untuk pemirsa kita terkait dengan pernikahan dini nih Kak? Oke, mungkin untuk teman-teman semua, harapan kami sebagai Duta Genre Sumsel di sini kami terus berusaha untuk memberikan informasi bagaimana cara kita menghindari dari pernikahan dini ini sendiri, teman-teman semuanya. Dan karena itu banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menyatakan atau memutuskan untuk kita melakukan pernikahan. Karena setiap kita ingin melakukan pernikahan itu kita harus menyiapkan yang namanya 10 dimensi
kehidupan berkeluarga, dan itu semuanya ada di materi genre. Dan teman-teman semua kalau misalnya ingin tahu, boleh dicek atau dikepoin dari IG atau sosmed Duta Genre sendiri, itu ada di Instagramnya Duta Genre Sumsel. Dan juga bagaimana cara kita untuk membantu atau menyokong program pemerintah yang namanya itu bonus demografi, Kak. Bonus demografi itu adalah Indonesia Emas, mana itu adalah program pemerintah, targetnya 2045 kita harus memiliki yang namanya itu generasi-generasi yang hebat gitu, Kak. Bagaimana cara kita menciptakan bonus demografi Indonesia Emas, dan itu salah satunya dengan cara kita menghindari pernikahan dini. Dan dengan adanya kita menghindari pernikahan dini, maka secara tidak langsung kita juga menghindari yang namanya itu kelahiran anak stunting. Mungkin itu saja, Kak, untuk baik. Terima kasih banyak, Kak Akbar. Ya, banyak sekali informasi-informasi yang sangat penting ini bagi masyarakat kita agar tidak untuk melakukan pernikahan dini seperti itu, Kak. Benar banget. Baik, terima kasih banyak, Kak Akbar. Ya, sama-sama, Kak Akbar. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Jangan lupa berikan komentar-komentar kalian yang mengedukasi agar konten kita kali ini semakin bermanfaat. Baik, saya tutup. Saya Tasawwur Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.